Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya Bu, Sehat Ibu. sehat. Nyonya M ya Bu ya, yang Ya, kemarin baru ya Bu melahirkan M. 1 hari yang lalu. Gimana Ibu, udah sehatan? Sudah mendingan ini Sudah Bu, sudah bisa mendingan. Oh jalan-jalan. iya. Hmm, Baik Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, ada yang dikeluhkan tidak Bu? Iya Bu, saya belum tahu gimana caranya ngerawat Hmm, lahiran hmm, kemarin. hmm. Kemarin sore kan lahirannya sama Bidan Melinda ya Bu? Iya, Eh, Sekarang sama saya Bu, perkenalkan nama saya Bidan Irma Aryani ya Bu ya. Hari iya, ini akan memeriksa Ibu sama adiknya. Kayak gitu, sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya. Nah Ibu, jadi keluhannya belum tahu perawatan sehari-hari gitu ya Bu iya ya. Bu. Nah sebelum saya menjelaskan, saya akan ini dulu ya Bu ya. Em, Mau apa namanya, periksa anaknya dulu ya. Iya, Nah, berat badannya ini 3.000, panjangnya 48. iya, Baru sehari, jadi ya belum mudanya iya, banyak ya Bu iya ya. Bu. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih, Ibu udah tahu mengenai ASI? Belum tahu Belum tahu. ASI itu air susu ibu yang diberikan minimal sampai, udah tahu, sampai berapa Bu? minimal 6 Minimal 6 6 bulan. bulan kayak gitu. Nah, itu namanya ASI eksklusif. Terus kalau misalkan diberikannya gimana? Diberikannya tuh on demand. On demand itu nggak ada patokannya. Setiap bayi nangis juga harus dikasih. Kalau semisal tidur gimana? 2 jam sekali harus dibangunkan kayak gitu. Menyusu sama menyusui juga beda, Bu. Kalau misalkan ibunya nggak langsung kontak, itu namanya, Hmm, kalau menyusui berarti nenek langsung. ya langsung langsung nenek Nenek. kayak gitu. Jadi kalau misalkan 1 sampai 3 hari itu yang keluar kolostrum, belum ASI. Ya biasanya sedikit banget keluarnya kayak gitu. Jadi warnanya kuning biasanya. Kalau zaman dulu itu dibuang, kalau sekarang nggak boleh ya. Karena itu justru zat kekebalannya buat antibodinya itu sangat bagus kayak gitu. Terus uh, ibu juga harus menjaga kebersihan sama kehangatan bayi. Kalau misalkan habis mandi nih, suka kontak nggak? Gimana biasanya? Ditinggal aja atau pakai metode kanguru? Kok ditinggal aja? Digendong ya Bu ya, harus sering-sering kontak kayak gitu. Untuk menjaga kehangatannya harus dipakein topi, dipakein kaos kaki gitu ya. Karena kalau misalkan bayi baru lahir, kalau misalkan dia itu nggak dikasih yang hangat-hangat, nanti tentunya apa yang dia minum itu cuma buat lawan rasa dingin aja gitu. Jadi nanti dia kurang kurang cepat gedenya kayak gitu. Terus harus sering-sering ganti popok, ganti selimut Iya, gitu ya. Dan juga jangan lupa setiap apa namanya, setiap ditinggal meskipun udah dibedong harus diselimutin gitu ya. Dan juga menjaga kehangatan. Kalau bisa, kalau misalkan pas di kamar itu jangan pakai kipas kayak gitu. iya Bu. Terus untuk posisi tidur bayinya gimana? Kalau bisa, bayi itu tidur di dekat dengan ibunya. Biar apa sih? Biar nanti kalau waktu harus menyusui itu enak. Ibunya nggak harus males bangun dulu kayak gitu. Nah, terus untuk posisi bayi yang dianjurkan itu gimana sih? Boleh terlentang, boleh juga agak miring kayak gitu. Kalau ditengkurapin ya nanti harus sesuai sama usianya. Kalaupun ditengkurapin nggak boleh lama-lama dulu kayak gitu. Terus yang lebih penting adalah menjaga perawatan tali pusat. Kayak gimana sih kalau menjaga perawatan tali pusat? Itu prinsipnya harus steril dan bersih kayak gitu. Jadi kalau zaman dulu kan sering ya dikasih bedak ataupun dikasih bobok-bobok kayak gitu. Kalau sekarang udah nggak boleh. Kalau misalkan habis mandi ya udah dibersihin pakai air hangat. Kalau misalkan takut bisa pakai kasah, pinggirnya tuh biasanya kan dia susah buat bersih. Bisa juga nanti pakai cotton bud yang apa namanya, dicelupkan pakai air hangat
steril, nggak kotor, terus dikeringkan kayak gitu. Terus nanti kalau semisal apa namanya ada infeksi harus tahu emang infeksi tandanya kayak gimana aja. Misal bisa kemerah-merahan di area tali pusat kayak gitu. Terus juga ada pus itu nanah, biasanya dia kemerahan karena kotor nggak pernah dibersihkan, bisa jadi nanah. Kalau misalkan hal kayak gitu terjadi harus gimana? Harus cepat-cepat dibawa ke fasilitas kesehatan kayak gitu. Terus jangan lupa di rumah tuh kalau misalkan kita punya bayi, kita harus sedia yang namanya termometer. Untuk apa sih? Untuk antisipasi misalkan dia panas kayak gitu. Terus eh, termometer itu gunainnya gimana? Kalau termometer itu ya kita langsung aja misalnya dibuka termometer, apalagi zaman sekarang kan udah canggih ya, ada termometer digital. Jadi bisa dipakai langsung aja dibuka terus dicek kayak gitu. Kita lihat suhunya biar suhunya tuh normal, nggak hipotermi. Karena kalau misalkan bayi itu biasanya kalau misalkan kurang dari 36 tuh kadang suka kedinginan kayak gitu. Terus ada juga tanda bahaya yang harus diwaspadai. Contohnya kayak apa? Misalkan bayinya susah minum atau dia nggak mau minum atau dia muntah, sering-sering muntah kayak gitu. Muntah beneran sama muntah nggak disendawakan itu beda. Jadi kalau misalkan kita habis menyusui kita harus menyendawakan, jangan sampai lupa. Karena kalau misalkan nggak disendawakan, angin yang masuk pas dia, apalagi posisi menyusuinya nggak bener, yang masuk itu angin, nanti dia gumuk, gampang gumuk kayak gitu. Kalau misalkan bayi, tanda bahaya bayi yang benar-benar bahaya tuh bayinya nggak mau minum sama sekali kayak gitu, atau muntah yang terus menerus. Terus apalagi ada kejang. Terus apalagi biasanya bayi tuh kalau nggak digerakin nggak mau gerak gitu. Jadi kalau mau gerak tuh harus ibaratnya harus digoyang-goyangin dulu kayak gitu baru dia mau gerak kayak gitu. Terus apalagi biasanya nafas cepat. Nafas cepat tuh kayak gimana sih? Nafasnya tuh lebih dari 60 kali per menit kayak gitu. Terus atau nafas lambat kurang dari 30 kali per menit. Terus apalagi biasanya ibu bisa lihat biasanya dia uh, nafasnya itu tarikan dindingnya tuh kuat. Biasanya kalau misalkan ada juga loh bayi yang batuk, jadi tarikan nafasnya tuh dindingnya kuat, namanya tuh pneumonia kayak gitu. Jadi kalau misal ada kayak gitu ibu harus cepat-cepat ke tenaga kesehatan. Selain itu apalagi biasanya bayi merintih terus, jadi kayak bersuara terus kayak gitu. Terus suhunya lebih dari 38 atau kurang dari 36 kayak gitu. Atau ada juga yang keluar nanah dari matanya kayak gitu ya Bu ya. Intinya kalau misalkan ngalamin hal tersebut harus cepet-cepet ke tenaga kesehatan. Jangan lupa kalau semisal kita nggak bisa menjaga kebersihan, biasanya bayi itu akan mengalami diare. Bisa dikatakan diare itu kalau misalkan sehari lebih dari 3 kali. Terus kalau misalkan ada tanda-tanda infeksi di tali pusat juga harus ke tenaga kesehatan. Selain itu apa? Selain itu adalah iterik. Iterik itu bayi kuning. Makanya kalau misalkan habis lahiran harus dijemur. Biar apa? Biar dia nggak iterik. Karena biasanya ibu yang sering di rumah aja, maksudnya nggak mau gerak atau nggak mau ngajakin bayinya buat keluar, biasanya bayinya itu mengalami iterik kayak gitu. Nah, selain itu, uh, selain dari itu, semisal ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang membuat ibu mengganjal, ibu langsung ke tenaga kesehatan untuk tanya kayak gitu. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Cukup baik ya. Terima kasih untuk kedatangannya. Jika nanti ibu mengalami hal tersebut, jangan ragu untuk datang ke tenaga kesehatan. Gak harus ditunggu, nggak harus menunda-nunda, biar tidak terjadi hal apapun. Nah, ini udah ada bukunya juga ya Bu ya. Buku AINS yang udah dikasihkan, nanti ini bisa dibaca-baca lagi perawatannya seperti yang saya sampaikan tadi. Jika nanti ada yang ditanyakan harus WA gitu ya Bu ya. Jadi terima kasih untuk kunjungannya. Semoga sehat selalu dan anaknya sehat. Terima kasih.